Oke, nomor 14. Yang diminta adalah pasangan larutan yang dapat membentuk larutan penyangga. Option A adalah antara nomor 1 dan 4. Nomor 1 ada NH3. NH3 itu termasuk basa lemah. Nomor 4 ada CH3COH. Nomor 4 itu ada HCl. HCl itu asam klorida. NH3 amoniak. HCl termasuk asam kuat. Nah, yang akan membentuk larutan penyangga adalah yang akan membentuk penyangga asam atau basa. Dia membentuk penyangga asam kalau ada campuran asam lemah atau basa konjugasi, atau basa konjugasi bisa ditulis dalam bentuk garam. Kalau penyangga basa ada basa lemah dan asam konjugasi, atau asam konjugasi bisa ditulis dalam bentuk garam. Atau kalau penyangga asam bisa terbentuk dari pasangan asam sama basa dan menyisakan asam lemah. Begitupun dengan basa. Penyangga basa bisa terbentuk dari pasangan asam sama basa yang akan menyisakan nilai mol basa lemah. Di mana ini ada pasangan basa sama pasangan asam. Yang satu basa lemah, yang satu asam kuat. Kalau nanti bersisa basa lemah, maka dia disebut penyangga. Tapi kalau bersisa asam kuat bukan penyangga. Ya, atau dua-duanya nggak sisa berarti bukan penyangga. Di mana supaya bisa menentukan mana yang bersisa, kita menghitung nilai molnya. Rumus mol itu adalah volume kali molar. Volumenya yang satuannya mili, 25 mili, molarnya 0,3 molar, dikali 25 kali 0,3 jadi 7,5 milimol. Kalau yang HCl, molnya 25 kali 0,3, 7,5 milimol. Berarti molnya sama. Ini mol asamnya, yaitu asam klorida, sama dengan mol basa. Berarti bukan penyangga. Nah, option D, nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 adalah HCN, asam cyanida, asam lemah. Nomor 3, asam asetat, asam lemah. Dua-duanya asam. Berarti ini bab asam basa. Karena dua-duanya asam. Kalau yang A, molnya sama, berarti kemungkinannya dia bab hidrolisis, bukan penyangga. Yang C, 2 dan 4. Nomor 2 HCN, asam cyanida. Nomor 4 HCl, asam klorida. Sama-sama asam. Berarti nomor yang C adalah bab asam basa. Karena dua-duanya sama-sama asam. Kalau campuran asam dengan asam atau basa dengan basa, berarti bab asam basa. Nomor 3, 3 dan 5. Nomor 3-nya asam asetat. Nomor 5-nya KOH, kalium hidroksida termasuk basa kuat. Nah, dari ada campuran asam sama basa. Kita cek mana yang bersisa. Asam asetat, asam lemah, molnya 25 mili dikali 0,2 molar, 5 milimol. Kalium hidroksida, molnya 25 kali 0,1, 2,5 milimol. Ternyata mol asamnya lebih besar daripada mol basa. Dan jumlah H plusnya sama dengan jumlah OH min, di mana ini H plusnya 1, OH minnya 1. Ya, karena mol asam lemahnya lebih besar, kalau dikurangin kan berarti 5 kurang 2,5, 2,5 berarti bersisa. Jadi yang dia adalah yang termasuk penyangganya. Penyangganya penyangga apa? Asam atau basa? Yang lebih besar kan mol asamnya, asam lemahnya. Berarti dia penyangga asam atau buffer asam. Lalu kita coba ke nomor 15. Urutan kenaikan pH dari keempat larutan ini adalah di mana nomor 3 ada nilai Kb, basa lemah kalau Kb. Ada nilai Ka, berarti asam lemah. Kalau nggak ada Ka atau Kb, berarti kemungkinan kuat, tapi kita harus tahu namanya. H2SO4 asam sulfat, asam, berarti asam kuat. NaOH, natrium hidroksida, berarti basa kuat. Nah, semakin basa kuat, ya, maka pH-nya semakin naik. Semakin asam kuat, semakin turun pH-nya. Jadi antara asam kuat sama asam lemah, pH yang paling rendah adalah asam kuat. Yang paling rendah selanjutnya asam lemah. Antara basa kuat sama basa lemah, yang paling tinggi adalah basa kuat. Berarti urutannya asam kuat, asam lemah, basa lemah, dan basa kuat. Jadi 3, 2, 1, 4. Yang BB. Nomor 16, seperti soal nomor 14 tadi, yang ditanya adalah yang membentuk larutan penyangga buffer.
Ya, ini ada campuran asam asetat adalah asam lemah disingkat Al. Natrium hidroksida NaOH basa kuat disingkat BK. Di mana OH- dari jumlah OH-nya 1. Asam asetat itu CH3COOH, H plusnya 1 jumlahnya. Maka kalau kita cek mol asamnya, mol asam asetatnya 100 ml kali 0,1 jadi 10 mmol. Mol basanya 100 ml kali 0,1 molar 10 mmol. Berarti molnya sama. Mol asamnya sama dengan mol basa, di mana jumlah H plus dari CH3COOH tadi 1, OH-nya 1, berarti jumlah H plusnya sama dengan jumlah OH-. Mol asamnya sama dengan mol basa, bukan penyangga, karena nanti nggak ada yang bersisa. Nah, kalau kita buat ininya nih, CH3COOH ditambah NaOH, ya, CH3COO-nya ketemu Na, jadi CH3COO-Na. H plus ketemu OH-, jadi H2O. Nah, mol-mol yang tadi itu diisi di bagian mol mula-mula, di mana CH3COOH-nya tadi 10 mmol, NaOH-nya 10 mmol. Nah, molnya sama, jumlah H plus OH- sama, berarti ini koefisiennya juga akan sama-sama 1, karena tadi H plus sama OH- 1. Berarti dua-duanya sisa 0, nggak ada yang bersisa. Maka ini bab hidrolisis, yang option 1, bukan buffer atau penyangga. Intinya adalah apakah dia buffer atau penyangga. Nomor 2, mol asam asetatnya 100 ml kali 0,2, 20 mmol. NaOH-nya 100 ml kali 0,1, 10 mmol. Artinya mol asamnya, terutama asam lemahnya, asam asetatnya lebih besar dari mol basa. Maka yang bersisa adalah asam lemah. Maka yang nomor 2 termasuk buffer. Buffer itu nama lainnya penyangga atau dapar ya. Nah, berarti yang ada nomor 1 salah. Yang C ada nomor 2, yang D nggak ada nomor 2, salah. Yang E itu semua larutan itu 1, 2, 3, 4 ada nomor 1, berarti salah. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Gitu ya. Nah, terus selanjutnya soal nomor 17. Di sini ada titrasi asam basa. Yang ditanya adalah konsentrasi kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida itu adalah CaOH 2 kali. Dititrasilah dia dengan asam asetat CH3COOH. Di mana asam asetatnya molarnya 0,2 molar. Tadi molar asam di sini ditulis Na. Satuannya M besar atau mol per liter. Berarti ini adalah Ma. Dititrasi 3 kali. Ini ada mili. Nah, milinya punya kalsium hidroksida. Berarti akan jadi volume rata-rata kalsium hidroksida. Berarti VB, volume basanya adalah volume rata-rata. 20 tambah 20 tambah 20 berarti 20. Nah, ya. Sedangkan yang ini, ya, volume rata-ratanya, VA-nya adalah volume rata-rata asam asetat. Berarti 20 tambah 19,8 tambah 20,2, ya berarti ya 20 mili. Maka kita masukkan ke rumusnya, VA dikali A dikali MA, V sama dengan VB kali MB kali B. A-nya adalah jumlah ion OH-, di mana A-nya jumlah ion H plus 1, OH-nya 2. VA-nya tadi 20, MA-nya 0,2, A-nya anggaplah 1, VB-nya 20 tadi, MB-nya dicari, B-nya 2. Ya. Nah, berarti 20 kali 0,2, 4. 20 kali 2, 40. Berarti MB-nya adalah 4 bagi 40, itu 0,1 molar. Seperti itu. Lalu soal nomor 18, yang ditanya adalah perubahan beku
untuk urea. Urea itu adalah termasuk zat yang non-elektrolit, disingkat Ne atau non-elektrolit aja. Perubahan beku, berarti yang ditanya adalah delta TF-nya. F-nya dia kata freezer, ya, delta TF. Kita coba cek, ya, nilai K ini sama dengan nilai O. Nilai A sama dengan nilai E. P sama dengan apa ini? Ini huruf apa ya? O, E, T. Kayaknya T ya. Terus R sama dengan S, nilai C sama dengan D, M sama dengan N. Nah, yang paling kanan dan agak ke kiri dikit yaitu S sama R, ini adalah nilai TBO. TBO itu adalah titik didih pelarut. Kalau pelarut di air ya berarti ini titik didih air. C sama di agak ke kanan ya. Kalau antara titik didih elektrolit sama non-elektrolit lebih besar yang elektrolit. Berarti yang C sama D ini adalah TB. Tapi lebih khususnya adalah titik didih larutan non-elektrolit. Karena titik didih elektrolit lebih besar daripada yang non-elektrolit. Kalau M sama N berarti titik didih larutan elektrolit. Nah, ya sudah, kita tarik garis ini elektrolit. C-nya nyambungnya di A, E. Berarti yang A sama E ini lebih ke arah titik beku non-elektrolit. Yaitu TF. Titik beku larutan non-elektrolit. RS tadi pelarut, berarti nyatunya sama P sama T. Berarti P sama T adalah TFO. Titik beku pelarut. K dan O nyatunya sama M. Berarti ini adalah TF. Titik bekunya larutan elektrolit. Nah, nilai QBL ini adalah nilai 3 point ya, di mana dia fasenya berbeda-beda gitu ya. Yang ditanya adalah perubahan beku larutan non-elektrolit. Perubahan delta TF itu adalah TFO dikurang TF. Sorry, sebentar. Yang ditanya adalah delta TF, di mana TF itu adalah TFO dikurang delta TF. Maka kalau yang ditanya adalah delta TF, ya titik beku pelarutnya dikurangin titik beku larutannya. Titik beku pelarutnya adalah antara P sama T. Ya, titik beku pelarutnya antara P sama T dikurang titik beku larutannya untuk non-elektrolit adalah A. Berarti P dikurang A. Atau T dikurang E. Atau T sampai E. Ya. Atau A sampai P. Ini larutan urea kan ya? Oh, itu kalau perubahan ini ya, kalau perubahan titik beku. Sorry. Ini yang ditanya adalah perubahan beku. Beku itu berarti perubahan dari cair berubah jadi padat. Nah, kalau paling sini nih, yang ini, garis ini adalah dari M ke L. Ya. M ke L itu berarti dari gas ya berubah jadi ini adalah garis didih ya. Garis didih. Berarti dia waktunya mendidih. Garis didih untuk larutan elektrolit. Sedangkan KL ini adalah garis beku. Garis beku larutan elektrolit. Nah, kalau PQ ya PQ ini ya berarti dia garis ini.
garis beku untuk yang larut ya. Yang ditanya adalah perubahan beku untuk larutan non-elektrolit. Berarti yang A sampai B, karena yang ini, yang garis A ini kan non-elektrolit, berarti yang ini, A sampai B. Nah, berarti A sampai B. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu.